Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh datang memenuhi undangan Tuhan di rumah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami di tempat ini. Kami merindukan bahwa firman Tuhan menjangkau hati kami yang paling dalam. Sehingga setiap kami diubahkan oleh firman Tuhan. Sehingga setiap kami pada akhirnya menjadi orang-orang yang serupa dengan apa yang Tuhan rindukan dan inginkan. Dan biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan di gereja ini. Pakai jam pemberitaan firman Tuhan ke depan biarlah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah setiap kami. Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Dan kita bersyukur Bapak Saudara hari ini diperingati sebagai Hari Reformasi. Karena itu kita akan membahas sebuah tema Verbum Dei, infabilitas dan ineransi. Saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 19 sampai yang ke-21. Dua Petrus pasal yang pertama ayat 19 sampai yang ke-21 dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus yang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelum dunia semodern seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, para pelaut melaut mengandalkan navigasi daripada bulan dan bintang. Mereka menentukan arah, melihat bintang, melihat bulan, Bapak Saudara. Tapi saya tidak pernah bisa bayangkan bagaimana kalau waktu itu adalah satu malam yang begitu gelap. Malam yang dipenuhi oleh hujan dan badai. Malam di mana para pelaut tidak bisa melihat bintang dan bulan dengan jelas. Pasti mereka kehilangan arah. Pasti mereka tidak dapat menentukan kemana arah yang benar untuk mereka bisa pergi. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita seperti berada di dalam sebuah lautan yang begitu luas. Seringkali kita kehilangan arah, tidak tahu arah yang benar, tidak tahu jalan yang benar. Dan bagaimana kita mendapatkan petunjuk arah yang benar? Ini menjadi selalu pertanyaan kita dari hari ke hari. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan melihat cahaya yang dapat diandalkan terus-menerus, yang memberikan kepada kita terang dan arah yang benar. Hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menavigasi kehidupan setiap kita. Pertama Bapak Saudara, firman Tuhan adalah pelita di dalam kegelapan yang dapat menavigasi kehidupan setiap kita. Bapak Saudara, di era digital saat ini ada begitu banyak informasi-informasi yang kita terima. Bahkan seringkali saking banyaknya informasi itu, kita kemudian mulai sulit memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Kita bagaikan seseorang yang tenggelam di dalam lautan informasi, Bapak Ibu Saudara. Kita bahkan terombang-ambing dan bingung. Mana yang pasti dan mana yang benar, kita menjadi bingung. Namun pada saat Petrus hidup waktu itu,
Dia juga mengalami hal yang sama. Gereja mula-mula berhadapan dengan ajaran palsu. Dan kesesatan ini membuat para jemaat-jemaat pada waktu itu menjadi bingung. Mana kebenaran yang sesungguhnya? Mana informasi yang benar, Bapak Ibu Saudara? Karena itu Petrus menyebut firman Tuhan sebagai sebuah pelita, katanya, pelita. Firman Tuhan berkata di ayat ke-19, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar. Bapak Ibu Saudara, pelita selalu dapat diandalkan. Pelita menjadi panduan kita di dalam kegelapan. Karena pelita adalah lampu yang dapat menerangi setiap kita. Yang dapat memperjelas langkah setiap kita. Yang dapat menuntun kita di dalam dunia yang gelap ini, Bapak Ibu Saudara. Karena itu seorang bernama Charles Spurgeon pernah berkata bahwa firman Tuhan adalah kompas rohani kita. Firman Tuhan adalah kompas rohani kita. Pelita yang tidak pernah redup di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dapat mengarahkan setiap kita. Firman Tuhan dapat menunjukkan kepada setiap kita arah yang benar, arah yang tepat. Di tengah-tengah banyaknya kebenaran, di tengah-tengah banyaknya informasi hari ini. Firman Tuhan satu-satunya kompas yang tepat, memberikan kita arahan yang benar, ke sana jalan yang tepat, ke sana jalan yang benar. Firman Tuhan melakukan itu, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang pendaki, mendaki gunung begitu. Lalu kemudian pendaki ini ketika mendaki gunung, dia memutuskan untuk mendaki sampai larut malam. Karena dia belum sampai ke titik yang dia inginkan. Ketika pendaki ini mendaki di malam hari, kemudian ia tersesat, Bapak Saudara, tersesat. Karena kegelapan malam membuat dia menjadi bingung mana arah yang benar. Kemudian pendaki ini waktu tersesat dia diam sejenak melihat ke sekeliling. Tiba-tiba ketika dia melihat ke sekeliling, dia mendapati ada sebuah cahaya di kejauhan. Lalu pendaki ini mengikuti cahaya itu. Dan pada akhirnya dia timbah di sumber cahaya. Rupanya itu adalah pondok yang dibuat oleh penduduk lokal agar pendaki yang tersesat kembali ke trek yang benar. Agar mereka tidak tersesat selamanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ibarat cahaya itu yang akan menuntun kita keluar daripada kebingungan, ketersesatan, ketidakpastian. Dunia memang seringkali, Bapak Saudara, membuat kita menjadi tersesat. Tetapi firman Tuhan selalu menuntun kita keluar daripada ketersesatan itu. Tema kita pada hari ini adalah Verbum Dei, yang artinya adalah Alkitab. Infabilitas artinya adalah tidak bersalah. Alkitab itu tidak bersalah. Dan ineransi, bahwa Alkitab itu betul-betul bebas daripada kesalahan. Firman Tuhan itu adalah sempurna adanya dan tidak mungkin salah dalam menuntun setiap kita. Bapak Ibu Saudara, dunia yang gelap ini selalu merindukan setiap kita untuk kita tersesat. Mereka mencoba menarik setiap kita dengan segala cara dan upaya, sangat merindukan agar kita tersesat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah pelita yang sangat merindukan kita keluar daripada ketersesatan itu. Yang dapat menjadi penuntun kita melihat kita di depan apakah ada lubang atau tidak. Apakah jalan ini jalan yang tepat atau tidak. Firman Tuhan membuat setiap kita dapat memilih ini jalan yang tepat, ini jalan dosa. Hanya firman Tuhan yang dapat melakukannya. Memandu setiap kita, saudara, firman Tuhan. Memandu setiap kita. Hari ini yang menjadi pertanyaan, apa yang memandu kita hari ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah dosa yang memandu kita hari ini? Apakah keegoisan
diri kita sendiri yang memandu kita hari ini? Apakah dunia yang memandu kita hari ini? Ataukah berita-berita yang tersebar di dalam dunia ini yang memandu kita hari ini? Mari hari ini kita kembali menyiapkan hati kita untuk dipandu oleh firman Tuhan, sehingga setiap kita memiliki arah yang benar dan tepat, dan firman Tuhan yang bebas daripada kesalahan itu, yang tidak bersalah itu, biarlah menunjukkan kepada kita arah yang tepat. Yang kedua, Bapak Saudara, firman Tuhan dapat menavigasi kehidupan setiap kita, karena firman Tuhan tidak berasal daripada kehendak sendiri. Di zaman ini, Bapak Saudara, banyak orang berusaha menafsirkan Alkitab dengan kehendak mereka sendiri. Bahkan seringkali timbul kesesatan. Karena itu Paulus di tempat ini, maksud saya Petrus di tempat ini mengingatkan bahwa firman Tuhan itu bukan hasil daripada pemikiran manusia, melainkan otoritas ilahi. Zaman-zaman waktu itu, gereja pada saat itu banyak sekali disusupi oleh guru-guru palsu. Mereka mengajarkan, memutarbalikan firman Tuhan demi kepentingan mereka sendiri. Karena itu Petrus berkata di ayat yang ke-20, yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kehendak sendiri berarti pemikiran sendiri. Kehendak sendiri itu digambarkan, atau pemikiran sendiri itu digambarkan seperti orang yang tinggal di dalam rumahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggal di rumah sendiri, kita akan bisa melakukan semaunya semua sesuai kehendak dan keinginan kita. Kita bisa makan sambil kemudian menaikkan kaki, begitu. Kita bisa tidur, tidak harus di kamar, bisa tidur di sofa. Kita bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendak sendiri. Nah, karena itu maksudnya Bapak Saudara, firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri, menurut keinginan, kemauan kita sendiri, demi kepentingan kita sendiri. Hal ini mengingatkan saya terhadap gereja yang ada di masa kelam pada waktu lalu, Bapak Saudara. Kala itu gereja mengeluarkan sebuah surat di mana setiap orang harus membayar untuk mendapatkan surat ini. Kalau tidak, ia akan mengalami hukuman, yaitu masuk ke dalam purgatori, mengalami siksa neraka. Tetapi waktu itu Bapak Saudara, seorang bernama Martin Luther kemudian kembali menegaskan bahwa itu tidak ada di dalam Alkitab. Bahwa mari kita kembali kepada Alkitab. Bahwa firman Tuhan itu berkata, hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena penebusan Kristus kamu diselamatkan. Hanya karena iman kamu diselamatkan. Karena itu keluarlah sola-sola yang tadi disebutkan. Sola scriptura, hanya firman yang harus kamu pegang dan kamu andalkan. Sola gratia, hanya karena anugerah kamu diselamatkan. Sola fide, hanya karena iman kamu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak pernah boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ada satu tokoh bernama John Calvin pernah berkata, Alkitab adalah satu-satunya aturan iman dan praktek yang tidak bisa disangkal. Setiap kata di dalamnya adalah firman Allah yang maha kuasa. Di Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa. Karena itu tidak boleh kita main-main dengan Alkitab ini. Tidak boleh kita merubah isi Alkitab ini. Hanya firman saja yang kita agungkan, yang kita tinggikan. Firman itu berotoritas. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, dari satu abad ke abad yang lain, firman Tuhan ini terus kokoh berdiri. Karena itu kita punya catatan daripada tulisan-tulisan awal.
sampai terjemahan hari ini. Berabad-abad kita punya semua catatan. Papirus-papirus terdahulu yang ditulis pada masa itu. Sampai catatan hari ini. Bagaimana Alkitab dari zaman ke zaman dipelihara dan memiliki kekokohan yang sangat hebat. Tidak pernah isi Alkitab berubah dari zaman ke zaman. Selalu firman Tuhan menunjukkan kekokohannya. Bapak Ibu Saudara, saya ingat di Eropa banyak sekali jembatan-jembatan yang luar biasa yang dibangun dari zaman dulu dan masih kokoh sampai sekarang. Salah satunya adalah Charles Bridge. Charles Bridge ada di Praha, dibangun di sekitar abad 14, Bapak Saudara. Bayangkan abad 14. Jembatan ini sudah melewati banyak masa, banyak musim, banyak kejadian. Perang sudah pernah dia lalui. Musibah banjir besar sudah pernah menerjangnya. Dari waktu ke waktu, jembatan ini terus berdiri, kokoh berdiri. Bapak Ibu Saudara, seperti jembatan yang kokoh, yang tidak tergoyangkan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang kokoh, yang selalu ada dari zaman ke zaman, yang dapat dipercaya, yang tidak pernah berubah. Bahkan di tengah-tengah semua ideologi dan tren baru yang silih berganti, firman Tuhan tetap relevan, tidak terpengaruh oleh waktu dan kondisi. Karena itu saya mengajak setiap kita, saudara, marilah kita tunduk sepenuhnya kepada firman Tuhan yang adalah verbum Dei, otoritas yang sempurna, yang tidak terbantahkan, sehingga kita hidup semakin selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, di momen ini saya rindu mengajak setiap kita untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita menyukai firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan mentaati firman Tuhan. Bukan sekedar menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan saja, Bapak Saudara. Di tempat ini kita mendengar, tetapi sesungguhnya setiap kita ketika keluar dari tempat ini, itulah ujian utama kita. Kita bukan hanya menjadi pendengar, kita perlu menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Seperti Daud, Bapak Saudara. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang raja, dia menyiapkan, mengontrol negaranya, menyiapkan negaranya. Dia kemudian memikirkan tentang agraria, pertanian negaranya. Dia memikirkan pertahanan negaranya juga. Tapi di tengah-tengah kesibukan Daud dikatakan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bahkan di ayat itu di Mazmur pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat menemukan bahwa Daud dikatakan menyukai firman Tuhan itu dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mari kita menyukai firman Tuhan itu. Kemudian Bapak Saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara menjadikan firman Tuhan otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apa kata firman Tuhan itu menjadi lebih penting daripada apa kata orang lain. Kadang-kadang kita merasa bahwa apa kata orang lain lebih berotoritas daripada apa kata firman Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan kita, sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita utamakan untuk kita lakukan adalah firman Tuhan. Apa kata Tuhan, bukan apa kata orang lain. Selanjutnya, Bapak Saudara, firman Tuhan dapat menavigasi kehidupan kita. Karena firman Tuhan tidak pernah terlepas daripada peran Roh Kudus. Banyak orang merasa memahami firman Tuhan itu sulit. Karena itu Petrus mengingatkan bahwa firman Tuhan tidak bisa dipahami hanya dengan akal manusia, melainkan dengan bantuan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu Saudara,
Petrus menegaskan bahwa nabi-nabi menulis firman Allah bukan dari kehendak mereka sendiri, tetapi sepenuhnya digerakkan oleh Roh Kudus. Ini menunjukkan keakuratan daripada Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kata didorong atau diarahkan seperti sebuah gambaran di mana nabi-nabi seperti kapal layar yang digerakkan oleh angin Roh Kudus. Mereka tidak menulis dengan kehendak mereka, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Ada seorang bernama Agustinus berkata, Roh Kudus adalah pengarang sejati dari kitab suci. Hanya dengan pertolongannya kita dapat memahami kebenaran ilahi. Bapak Saudara, kita tidak dapat mengerti kebenaran Alkitab hanya dengan pemahaman kita sendiri. Karena firman Tuhan dipenuhi oleh kebenaran Allah. Karena itu kita perlu meminta pertolongan daripada Roh Kudus menuntun setiap kita memahami kebenaran firman Tuhan. Bayangkan Bapak Saudara, sebuah kapal layar yang sangat-sangat besar. Sebuah kapal layar yang sangat-sangat megah. Sebuah kapal layar yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai properti yang sangat-sangat baik dan siap untuk berlayar. Kapal ini adalah kapal yang kokoh agar kita bisa melintasi lautan yang begitu luas. Bapak Saudara, bayangkan kapal layar yang sangat megah ini ingin berlayar tetapi tiba-tiba tidak memiliki angin. Maka Bapak Saudara, kapal tersebut hanya bisa berada di pinggir dermaga saja, tidak bisa berlayar dengan baik. Segala rancangan keindahan kapal tersebut menjadi tidak berarti tanpa dorongan daripada angin. Demikian pula Bapak Saudara, para nabi diutus oleh Tuhan seperti kapal layar yang megah ini. Mereka dipilih, mereka diperlengkapi, mereka dipersiapkan dengan teliti untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Namun tanpa dorongan Roh Kudus, semua persiapan itu tidak akan pernah bergerak ke tujuannya. Mereka tidak dapat berbicara atau menyampaikan firman Tuhan sejati dari Allah tanpa tuntunan daripada Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Bapak Ibu Saudara, seperti kapal yang mengandalkan angin, kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Setiap langkah kita memahami dan menjalani firman Allah. Karena itu Bapak Saudara, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus, memampukan kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Dengan kekuatan sendiri, kadangkala kita merasa melakukan firman Tuhan begitu sulit. Misalnya saja ketika firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Kadangkala ketika kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri mengasihi orang-orang terdekat kita, suami kita, istri kita misalnya, anak kita, orang tua kita. Terkadang kita bergumul, Bapak Saudara. Tetapi mari kita dalam kesempatan ini memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mempraktekkan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Firman Tuhan berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Tapi seringkali mulut kita sulit berkata tidak terhadap dosa. Seringkali kedagingan kita membawa kita untuk dapat melakukan perbuatan dosa, meskipun kita tidak ingin melakukannya. Karena itu kita perlu tuntunan daripada Roh Kudus, menguasai hati kita, sehingga kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Bapak Ibu Saudara, kita adalah seorang manusia yang betul-betul terbatas, Bapak Ibu Saudara. Manusia yang terbatas ini diminta untuk melakukan firman Tuhan yang sangat banyak ini. Karena itu seringkali kita berkata, sepertinya saya tidak akan mampu melakukan firman Tuhan ini. Karena itu sekali lagi, pertolongan Roh Kudus kepada setiap kita menjadi kunci agar kita dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita menyukai kebenaran firman Tuhan, maka dengan rela hati
kita akan melakukannya bukan dengan paksaan. Mintalah Bapak Saudara, Tuhan menuntun kita selangkah demi selangkah hingga akhirnya kita menjadi pelaku kebenaran. Mungkin kita pernah berkata begini, aduh kalau bukan karena firman Tuhan, kalau bukan karena firman Tuhan, mungkin saya sudah lakukan yang jahat kepada dia. Tetapi saya tidak lakukan itu. Bapak Saudara, di dalam proses itu, walaupun kita bergumul melakukan firman Tuhan, tapi di sanalah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Menggelisahkan hati kita ketika kita ingin melakukan niat yang jahat. Sehingga kita akhirnya berhenti dan tidak jadi melakukan niat yang jahat. Sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan apa yang benar yang Tuhan minta. Itu karena Roh Kudus memimpin setiap kita, Bapak Saudara. Bapak Saudara, firman Tuhan sekali lagi adalah pelita dalam kegelapan. Firman Tuhan memiliki otoritas dan firman Tuhan selalu dibarengi oleh Roh Kudus. Karena itu peganglah firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang kokoh, yang telah ada dari zaman ke zaman, yang tidak pernah berubah walaupun sudah melewati berbagai musim dan waktu. Kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan itu telah memandu pendahulu-pendahulu iman kami. Dan hari ini Tuhan kami memohon, biarlah firman Tuhan itu sekali lagi memandu setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau sering kali kami berusaha memandu diri kami sendiri dengan pengetahuan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau sering kali kami membiarkan diri kami dipandu oleh dosa dan oleh dunia. Ampuni kami Tuhan, kalau sering kali kami membiarkan keegoisan di dalam hati kami memandu jalannya kehidupan kami. Tetapi di tempat ini, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami rindu dipandu oleh firman Tuhan, dipandu oleh Roh Kudus. Kami bersyukur untuk karya Kristus di atas kayu salib yang telah menebus dan menyelamatkan setiap kami, sehingga kami dapat peka terhadap pimpinan daripada Roh Kudus. Dan karena itu hari ini kami ingin mengambil komitmen, biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, mendorong kami, menggerakkan kami, untuk kami dapat melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang benar di hati Tuhan, melakukan apa yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan tunjukkan kepada setiap kami. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, manusia yang lemah ini, mampukan setiap kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.